Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifka Ningsi dengan NIM H0320520 dari Pendidikan Biologi C. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang mekanisme potensial aksi. Nah, perlu kita ketahui bahwa potensial aksi merupakan suatu perubahan cepat pada potensial membran yang menyebar sepanjang serabut saraf. Nah, setiap potensial aksi dimulai dengan perubahan mendadak dari potensial membran negatif istirahat normal menjadi potensial positif dan kemudian berakhir dengan kecepatan yang hampir sama dan kembali ke potensial negatif. Nah, sepanjang serabut saraf sampai tiba di ujung serabut. Nah, adapun tahapan potensial aksi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mengenai tahap istirahat. Tahapan ini merupakan potensial membran istirahat yang ada sebelum terjadi potensial aksi. Pada tahap ini membran dapat dikatakan terpolarisasi karena selama tahap ini berlangsung potensial membrannya bersifat negatif dan nilainya sekitar 90 mV. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu tahap depolarisasi. Pada tahap ini membran secara tiba-tiba menjadi sangat permeabel terhadap ion natrium. Hal ini menyebabkan kanal ion natrium terbuka dengan cepat dan sejumlah besar ion natrium yang bermuatan positif berdifusi masuk ke dalam akson. Nah, keadaan membran yang awalnya terpolarisasi dengan nilai 90 mV secara cepat akan menjadi semakin positif karena difusi natrium sekaligus menetralisasi keadaan tersebut. Hal ini meningkatkan potensial membran, mengaktifkan kanal ion natrium pada awal depolarisasi, memunculkan suatu feedback positif berupa trigger untuk membukanya kanal-kanal ion natrium yang lain, sehingga natrium tersebut berdifusi ke dalam akson hingga sampai konsentrasi tertentu. Pada saraf besar atau bermyelin, sejumlah besar ion natrium yang berdifusi ke dalam akson tersebut menyebabkan potensial mencapai nilai 0 atau bahkan melampaui nilai 0 itu sendiri atau menjadi sedikit positif. Namun saraf kecil ini tidak bermyelin atau difusi ion natriumnya mampu menyebabkan potensial membran meningkat sehingga nilai di bawah 0 dan tidak pernah melampaui sampai keadaan positif. Adapun tahap yang ketiga yaitu tahap repolarisasi. Tahap ini berlangsung setelah tahap depolarisasi berakhir dan membran akan menjadi lebih permeabel terhadap ion kalium, dan berakhirnya tahap depolarisasi ini adalah ketika kanal ion natrium tertutup dengan cepat yang diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium secara lambat.
Nah, tahap kanal ion kalium telah terbuka secara sempurna. Sejumlah besar ion kalsium akan berdifusi keluar akson secara cepat. Hal ini menyebabkan potensial membran yang tadinya menjadi positif karena depolarisasi akan kembali bersifat negatif. Dan ketika sifat negatif itu telah tercapai, maka kanal ion kaliumnya akan kembali menutup secara lambat. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap hiperpolarisasi. Nah, tahap ini berlangsung setelah tahap repolarisasi berakhir. Dia dikenal suatu kondisi yang disebut dengan positif after potential, atau dalam keadaan ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat. Terjadinya beberapa milidetik setelah berakhirnya potensial aksi ini terjadi akibat lambatnya penutupan kanal ion K, dan ini merupakan istilah yang sangat kaprah akibat faktor historis dalam pengukuran para ilmuwan terhadap aksi potensial membran. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.